Jadi kami beriman kepada kitab terdahulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Itu kata Quran. Dan aku telah menuliskan kepadamu, wahai Musa, Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berkata kepadamu, wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dilanggar enggak mereka? Dilanggar. Makanya mereka kemudian sebagiannya dikutuk menjadi menjadi kerah. Karena mereka melanggar. Itu apa? Tapi ada nggak yang sampai saat ini secuil ayat dari Taurat, Injil, Zabur itu yang masih ada sampai sekarang tuh ada? Kalau di dalam Al-Quran, seruan Nabi Musa dan seruan Nabi Isa kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, itu ada dalam Al-Quran surah As-Saff. Itu ada. Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu jelas itu. Begitu juga Nabi Isa, ucapan yang sama. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi dua nabi ini sama-sama mengajarkan kalau dirinya itu rasul hanya untuk Bani Israel. Kepada Bani Israel, Nabi Musa menerangkan, Nabi Isa menjelaskan, Yesus pun di dalam Bible menerangkan kalau dia hanya untuk Bani Israel. Bukan hanya sampai di situ, mereka Bani Israel diminta agar waspada kepada penyusup yang berpura-pura menjadi domba, padahal mereka adalah ciligala yang buat. Tanya aja diri Anda, apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Anda? Mana benang merahnya? Oh ada Bang Suma, yang mana? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Alamak, itu bukan anak Maria. Anak Maria mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak hanya sampai di situ, Yesus berkata dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Itu dalil. Bahkan Lukas 1 nomor 33, di situ diterangkan Yesus ini adalah raja untuk Bani Yakub, dan kerajaannya itu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya untuk Bani Yakub. Apakah saudara-saudara Kristen itu Bani Yakub? Bukan. Berarti Andalah penyusup yang dimaksud tersebut. Andalah pengikut Kristus palsu yang dimaksud. Karena Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu dan pengikutnya banyak. Dan hanya satu-satunya kandidat di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus hanya Aliteng. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, tapi Aliteng. Kalianlah itu kawan. Kalianlah. Apa enggak malu menyembah makhluk yang diurapi Tuhan? Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi. Tapi supaya kalian itu bisa tersesat, maka lembaga kalian menuliskan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Padahal tak begitu terjemahan yang aslinya. Terjemahan aslinya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat
orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu aslinya terjemahannya. Tapi karena ada yang menginginkan kalian tersesat, maka semua yang bisa menyesatkan kamu itu dipakai agar kalian itu bisa terpalingkan dari ajaran Yesus yang sebenarnya. Sebenarnya yang beriman kepada Yesus itu kami. Yang percaya kepada Yesus itu kami. Sementara kalian tidak percaya dan tidak beriman kepada Yesus. Mari saya buktikan. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya dirinya sebagai utusan Tuhan, umat Islam percaya dia utusan Tuhan. Tanpa embel-embel. Kalau kalian ditanya, apakah kalian percaya Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Intip ke gereja. Siapa yang kalian sembah? Ya utusan Tuhan. Berarti kalian tidak percaya sebenarnya. Mulut Anda itu tidak bisa dipegang. Anda itu bukan sampai kepada level iman. Anda hanya level percaya. Yang disebut iman adalah apa yang ada di dalam hati, dilontarkan oleh mulut, diaplikasikan dengan perbuatan. Itu iman. Kalau yang Anda lakoni sekarang ini itu bukan iman. Itu aliran kepercayaan. Makanya kebanyakan Kristen kalau ditanya, bagaimana Yesus mengajarkan Kristen? Oh sorry ya Bang Suma, Kristen itu bukan agama. Memang, kalian hanya aliran kepercayaan. Kalian bukan adalah satu struktur yang menyebabkan manusia tidak kacau. Itu kawan-kawan. Umat Islam lebih percaya kepada Yesus. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam. Kalian itu kelompok manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Bang, satu lagi saya silakan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya lihat di TikTok itu, menurut menurut Islam katanya umur bumi tidak sampai 1500 tahun. Itu benar nggak, Bang? Dan tertulis di mana? Udah. Nggak ada di dalam Al-Quran, itu nggak ada. Di hadits pun tak ada. Hadits hanya menerangkan kiamat itu nanti terjadi kalau Nabi Isa sudah turun. Itu juga diterangkan oleh Yesus. Al-Quran menerangkan kedatangan Nabi Isa tanda kiamat. Bible menerangkan kedatangan Yesus tanda kiamat. Masalahnya di Kristen ada Yesus yang nongol, tapi tidak kiamat-kiamat. Berarti yang nongol ini palusu. Abad pertama muncul Yesus Kristus kepada Paulus di padang gurun ketika dia di dalam penjara bilik rahasia. Tapi enggak kiamat-kiamat. Berarti yang datang padanya itu adalah palusua. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus-Kristus palsu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku. Jadi yang tadi itu yang bertemu di padang gurun, bertemu di Pulau Patmos, bertemu di atas plafon, bertemu di dalam sujud tahajud, bertemu di atas Ka'bah, itu bullshit, itu penyesat yang telah dinubuatkan Yesus jauh-jauh sebelum Kristen itu nongol. Itu fakta, Bung. Jadi ketika Nabi Isa itu datang, Al-Quran surah As-Sukruf
ayat 61 jelas sekali pertanda datangnya kiamat. Itu Nabi Isa diterangkan dalam Al-Quran. Bagaimana ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Matius 24, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku, anak manusia, akan nampak di langit. Seluruh manusia akan meratap, dan kedatanganku dipandang, dilihat oleh seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaannya, apakah keadaan itu sudah terjadi? Sudah pernah terjadi? Belum. Tapi yang mengaku-ngaku pernah bertemu Yesus banyak nggak? Banyak. Termasuk si Paulus, pengikutnya Aliteng. Inilah Aliteng yang menggenapi nubuatan Yesus. Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang itu diterangkan dalam Matius 24 nomor 5. Mana banyak orang itu sekarang? Mana? Ya, Aliteng. Siapa lagi kalau bukan Aliteng? Sedangkan Al-Quran, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia Nabi Isa ketika ia datang benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Seiraman enggak ketika Yesus dibisikin sama muridnya di Bukit Zaitun? Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Kira-kira kalau matahari menjadi gelap, ini malam nih sekarang, besok nggak ada lagi matahari. Panik nggak seluruh manusia? Meratap nggak seluruh manusia? Meratap. Bukan meratap cucian tidak kering, bukan. Meratap karena panik, sepanik-paniknya. Bumi merasa aneh, matahari tak ada, bulan pun tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Tiba-tiba muncul anak manusia di tengah langit. Seperti kemudian cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Dan kita semua manusia melihatnya. Kenapa kita semua manusia melihatnya? Karena pada saat itu kepanikan terjadi di mana-mana. Tak ada lagi orang memikirkan duit, tak ada. Tak ada lagi memikirkan anak-anaknya, tak ada. Semua panik sepanik-paniknya. Meratap semeratap-ratapnya. Mau manggil Tuhan, memuji Tuhan. Ya Tuhan, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Tiba-tiba saja muncul Yesus di tengah langit. Itulah tanda kedatanganku yang kedua. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tantarunna biha wattabi'un. Itulah jalan yang lurus. Percaya kepada keadaan itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata aku bertemu dengan Yesus di sini, bertemu di sana, padang gurun, dalam bilik penjara, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab Yesus palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu real. Itu fakta. Orang-orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus ini akan bersungut-sungut nanti di padang pasir, padang mahsyar. Pada saat kita akan dihisap, pada saat kita akan diadili, mereka yang menyembah Yesus Kristus di dunia ini akan menangis, meratap, memanggil Yesus. Tapi Yesus itu mengatakan, yang asli mengatakan apa? Nyala daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Apa nggak malu digituin? Siang malam berdoa kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Ternyata yang kalian ikuti adalah Kristus palsu. Kristus palsu yang telah menyesatkan kalian. Sudah datang Islam untuk sebagai jalan satu-satunya menuju kembali kepada jalan yang benar. Kalian tolak. Kalian sombong, kalian angkuh, kalian rasa lebih hebat daripada pencipta langit dan bumi.
sudah dihantam kiri kanan. Dari Al-Quran menghantam, dari Bible menghantam, Nabi Isa menghantam, Nabi Muhammad menghantam, Yesus Kristus pun menghantam. Tapi kalian lebih percaya kepada suara yang datang kepada Paulus untuk kalian tuhankan. Izin Kalau mohon maaf, saya mau turun dulu ini karena silakan. saya kena report juga semuanya. Iya, silakan Bang. Terima kasih Bang Pandi, Bang Zuma, masuk Bang. Sama-sama. Semuanya, terima kasih. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekiranya saudara. Oh ya sudah Bang, gantian Bang. Terima kasih. Ya, silakan. Saya turun dulu. Boleh, silakan. Sehat selalu. Oke. Gimana Bang Zuma? Saya yang bertanya, bagaimana wahai pengikut Kristus palsu? Apanya yang bagaimana? Ya, bagaimana keadaanmu mengikuti Kristus palsu selama ini? Enak? Loh, saya dituntut. Dituntut Saya apa? dipimpin. Dipimpin siapa? Dalam cahaya dituntut. Cahaya. Kalau sudah terjadi, di dalam sudah ada tanda-tanda kedatangan Yesus nggak? Kalau pengetahuan itu hanya Tuhan yang memiliki. Tidak bisa. Yesus sudah membocorkannya. Jangan kau tipu-tipu. Yesus sudah membocorkan tanda-tanda kedatanganku. Bla 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 bla. Kenapa kau membantah itu? Itulah yang saya katakan, umat Islam lebih percaya Yesus daripada kalian. Tanda-tanda ini menyertai Yesus ketika dia datang. Matahari menjadi gelap. Apakah itu sudah terjadi? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Apanya yang sudah terjadi? Itu orang masak hangus masakannya. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Oke. Hari gelap. Udah terjadi belum? Matahari gelap, ya tentu belum. Berarti Yesus belum datang. Berarti Sudah. yang datang mengajarkan agama keriting itu bukan Yesus, tapi si palsu. Sesederhana itu, andai kalian mau menggunakan akal sehat, sederhana. Tapi karena kalian sudah disesatkan, kalian hidup dalam gulungan kesesatan, kalian mempertahankan kesesatan itu dengan sombongnya. Tanda-tanda ini akan menyertai kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Ini sekarang bulan bercahaya nih di kota Makassar. Berarti yang datang 2000 tahun yang lalu itu bukan Yesus, tapi itu palsu yang kalian imani. Kalian mengimani Aliteng ini adalah pengiman itu palsu. Boleh saya tanggapin Bang Zuma? Ya boleh, silakan. Oke. Tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa yang kalian ikuti itu adalah Kristus palsu. Yes. Oke. Saya akan membuktikan bahwa yang ditemui oleh Paulus dan suara yang dia dengar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat ya, di mana ada suara yang berbunyi, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu adalah suara dan dia bukan melihat Yesus. cahaya. Bukan Yesus. Sabar. Itu bukan Yesus. Yesus kan dia di situ mengakui aku adalah Yesus yang. Nah, kenapa nggak ada tanda-tanda menyertai kalau dia Yesus? Karena menyertai apa? Ya kan tanda-tanda kedatangannya. Matahari menjadi belum gelap. saatnya. Loh, belum berarti saatnya. yang datang itu bukan dia. Itulah Iya, Kristus sabar palsu. nanti. Silakan bantah nanti.
Silakan bantah nanti ada kalimat yang kamu rasa janggal ya, silakan nanti bantah. Jadi di situ di dalam perjalanan ke Damsyik ya, tiba-tiba ada cahaya yang bermancar dari langit dan mengelilingi dia, dan ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, saya akan melihat satu kalimat, satu kata, yaitu cahaya. Cahaya itu identik dengan Tuhan yang menuntun, yang memimpin orang. Itu cahaya. Sedangkan di kegelapan itu identik dengan setan atau iblis yang tidak mampu yang tidak mampu menuntun orang ke dalam kebenaran. Itu adalah kegelapan. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Saya akan kembali ke Lukas 4 ayat 13, di mana di situ ya berbunyi, sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini bercerita tentang pencobaan di padang gurun, di mana iblis itu berusaha menggagalkan karya keselamatan itu, tetapi tidak mampu digagalkannya. Makanya dia mengatakan dia menunggu waktu yang baik. Kapankah waktu yang baik itu? Maka tibalah pada abad yang ke-7, yang dimana di dalam goa wahyu diterima, di mana di dalam goa itu tidak ada cahaya. Yang ada di dalam goa itu adalah kegelapan. Sabar kau. Jangan. Saya nggak suka kalau seandainya saya tusuk imanmu. Cerita kartun kau di sini, Samson dan Delilah kau. Bego. Udah. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18. Kalau saya menusuk imanmu. Melihat iblis jatuh dari langit berupa saya belum selesai Bang Zumba. Yang datang kepada Paulus berupa kegelapan atau berupa cahaya? Cahaya, Paman. Di ayat cahaya. Nah, apa masalahnya? Sementara apa masalahnya di situ? Masalahnya satu, Yesus berkata iblis turun dari langit berupa cahaya. Kedua, Yesus turun, matahari menjadi gelap. Sabar. Paulus memenuhi yang mana mengatakan nih? Iblis, sabar. Iblis turun. Paulus ini memenuhi yang mana? Melihat cahaya dari langit atau yang datang berupa matahari menjadi gelap? Mana yang datang kepada Paulus? Yang tertulis dia melihat cahaya, bukan. Nah, jatuh. Menurut Yesus itu iblis atau itu Yesus? Menurut tanda-tanda yang diberitakan Yesus, tanda kedatanganku matahari menjadi gelap, tanda iblis datang menjadi cahaya. Mana yang ditemui oleh Paulus, yang mana? Cahaya yang jatuh itu dasarmu di mana? Lukas 10:18. Oke. Silakan. Lukas 10:18. Iya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Siapakah dia? Iblis. Iblis yang datang ke Paulus. Iya. Loh. Emang cahaya yang di dalam yang kisah para rasul itu apakah terjatuh enggak? Bukan kisah para rasul. Enggak. Terjatuh enggak di dalam cahaya itu? Sama enggak dengan Lukas itu? Aku melihat iblis, saudara.
di situ dalam bahasa Yunani pipto. Pipto itu turun atau kemudian runtuh atau ditimpa atau dari atas ke bawah alias jatuh, menimpa ke bawah. Oke. Oke. Di dalam Lukas juga. itu dijelaskan di dalam 2 Petrus sebab malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua. Jadi artinya bahwa yang jatuh itu adalah malaikat. Sabar. Saya nggak suka kalau diskusi begini loh. Ada yang Iya, kau ngarang dari tadi ngarang. Enggak. Yang diceritakan kok kalau abad-abad lain. Jangan cerita kartunya dulu. Kau kalau terlalu lama kau di Gunung Sitoli, keluar dikit. Janganlah kalau diskusi begini dipoto-foto, saya nggak suka kalau begini lah. Silakan Anda bernarasi, saya menghargai. Perbolehkan saya juga bernarasi gitu loh. Saling menghargai aja. Itu aja. Silakan Anda mengkritik iman saya. Silakan. Saya juga boleh mengkritik imanmu gitu loh. Udah. Jangan Oke. Jadi siapakah yang jatuh itu adalah malaikat yang berbuat dosa. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul itu tidak jatuh. Dan dia melihat dan dia buta selama 3 hari dan tidak melihat. Baru dia melihat setelah 3 hari. Nah, jadi yang kalau kita melihat wahyu yang diterima Paulus, ya cahaya yang dilihat itu, sedangkan Muhammad yang diterima di dalam goa itu adalah tergenapi di dalam Lukas 4:13 yang dimana iblis menunggu waktu yang baik, di mana dia akan berusaha menggagalkan karya keselamatan itu dan membuat orang itu tidak percaya kepada Kristus. Sehingga di dalam goa itu dia sesatkan orang dan dia mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Karena iblis juga tahu bisa mengutip firman di mana di dalam Lukas 4 itu tentang ada yang tertulis, ya, jatuhkanlah engkau dari bait Allah. Itu tergenapi di dalam Mazmur 91:11-12. Dia tahu. Nah, di dalam kegelapan itu, nah disitulah dia menyesatkan. Nah, kenapa saya mengatakan juga begitu? Yang menerima juga, ya, Umi. Artinya bahwa memang matanya bisa melihat, tetapi kecerdasan jiwanya itu buta, tidak bisa membaca. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang yang jiwanya, ya, buta, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruh yang akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Oke, udah. Tidak mungkin orang buta menuntut orang buta. Ya oke, silakan. Udahlah banyak kali cingkurnya kau. Kapan Nabi Muhammad itu pernah bertemu Yesus? Kapan Nabi Muhammad bertemu Yesus? Bego kau, minta ampun. Silakan. Mana aja kau. Silakan. Iya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa masuk ke goa, Yesus berkata, penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar dari kubur. Dan yang kamu sembah, yang nebus dosa kamu di atas salib itu dimasukkan ke dalam goa. Lalu dia keluar dari goa itu pada hari ketiga. Dan Yesus sendiri mengatakan dia, sang penguasa dunia itu iblis. Penguasa dunia itu iblis. Yang ingin memberikan kuasa kepada Yesus di Lukas 4 itu iblis. Dan yang keluar dari kubur itu mengaku dia adalah penguasa dunia. Berarti yang keluar pada hari ketiga yang kamu sembah itu adalah ibilisi. Itu fakta, itu real. Dan Yesus tidak pernah berkata kalau waspadalah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus Kristus.
Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Itu loh yang perlu kamu pahami, itu jangan egois. Kami umat Islam, andai saja ada pesan untuk waspada kepada Nabi Muhammad, kepada yang bernama nama tersebut, maka kami memahami ada Nabi Muhammad palsu. Kami harus waspada terhadap ajarannya. Tapi pesan itu tak ada, baik dari Nabi Muhammad maupun dari Yesus. Nah, sekarang Yesusnya berpesan waspada kepada Yesus Kristus. Maka yang harus waspada siapa? Ya ente pada Kristen ini. Kok jadinya menyembur-nyemburkan fitnah kepada Nabi Muhammad? Sedangkan penyesat yang muncul bergelar Kristus. Sedangkan kalianlah pengikut Kristus itu. Tidak ada penyesat bergelar Nabi Muhammad. Terkait masuk ke dalam gua, Bung, Yesaya yang lebih tua, yang lebih dulu datang daripada Bible yang Anda punya, menerangkan bahwa iblis naik ke awan, bercita-cita bermimpi naik ke awan untuk menyamai pencipta langit dan bumi. Tapi Tuhan mengatakan sebaliknya, justru kau kumasukkan ke dalam alam kubur. Jadi iblisnya dimasukkan ke alam kubur. Ketika iblisnya ingin dilemparkan keluar, maka dilemparkan dari kubur. Sembahanmu itu keluar dari kubur. Kamu baca Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dunia itu iblis, dan penguasa dunia yang adalah iblis itu dilemparkan dari kubur. Dan kau menyembah adalah sosok yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur itu. Itu kenyataan, itu fakta. Sampai di sini tidak paham kan? Silakan. Oke, saya menanggapi ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Lukas yang Anda sampaikan itu, kilat langit yang jatuh itu tidak sinkron dengan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 9. Tidak sinkron. Di mana letak tidak sinkronnya? Bahwa di dalam Lukas itu menerangkan bahwa jatuh. Dan tidak ada yang melihat. Nah, sedangkan di dalam Kisah Para Rasul itu tidak jatuh, tetapi dilihat. Itu tidak nyambung. Segala sesuatu itu yang berkaitan dengan nubuatan itu harus sinkron, sesuai dan tergenapi apa kata-kata itu. Contoh seperti nubuatan, di mana Petrus dia mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tergenapi enggak? Tergenapi. Tepat seperti apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu. Nah, sinkron enggak Lukas itu kepada Kisah Para Rasul? Tidak sinkron. Maka saya mengatakan bahwa itu yang Anda bawa data di Lukas itu tidak sinkron, tidak betul. Karena memang di dalam Kisah Para Rasul itu cahaya adalah Tuhan Yesus datang kepada Paulus. Karena Tuhan Yesus datang kepada orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, dan dia berbalik kepada sang terang itu. Itu Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa, bukan kepada orang yang sok baik. Nah, sehingga dia datang membawa pertobatan, membawa cahaya itu, membawa kasih itu kepada dunia. Dan itulah yang diteruskan oleh Paulus itu. Nah, itu tentang Paulus. Saya masuk kepada Islam. Ya, saya masuk. Saya melihat di dalam pewahyuan yang diterima oleh Muhammad itu banyak janji-janji yang diberikan, yang dia terima. Apa janji-janji itu? Tentang surga, kenikmatan, kekuasaan. Bukankah itu sudah ditawarkan kepada Kristus di padang gurun dan Kristus menolaknya? Tetapi Nabi Muhammad menerima wahyu dan dia mengatakan ini adalah kebenaran. Sabar dong. Sabar. Loh, sabar dong. Sabar. Nah, jadi sesuatu yang ditawarkan
kenikmatan, kekuasaan, kemuliaan dunia yang ditawarkan kepada Yesus di padang gurun, dia menolak. Tetapi ketika kepada Nabi Muhammad di dalam gua ditawarkan tentang surga, kenikmatan segala macam, tapi dia mengatakan ini adalah kebenaran. Nah, ini kan merupakan suatu hal yang bertolak belakang. Nah, saya melihat juga di dalam Islam memperbolehkan dusta, sedangkan Tuhan Yesus katakan ya dan katakan tidak. Nah, di dalam kebenaran itu tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tetapi di dalam Islam diperbolehkan berdusta. Karena kenapa? Sang bapa berdusta itulah iblis, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya, karena dia menyamar seperti malaikat terang. Oke, sampai di situ silakan ditanggapi. Ya, jadi yang mana yang harus saya tanggapi ya? Karena yang Anda sampaikan itu tidak ada datanya. Anda hanya berhalusinasi gitu loh. Terlalu jauh ente itu loncat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu datang justru adalah menjadi solusi atas kebuntuan, atas kesalahan, atas kepicikan kemudian keadaan yang muncul disebabkan karena sosok yang mengaku Kristus ini. Tapi sayangnya saya berbicara dengan orang yang tidak pernah paham. Yesus meminta Bani Israel waspada kepada Kristus, bukan waspada kepada Nabi Muhammad. Itu udah selesai. Jadi jangan Anda menampilkan sebuah narasi yang tak ada dasar pijakannya. Justru terkait Nabi Muhammad, Yesus menubuatkannya sebagai roh kebenaran. Nanti kalau saya jelaskan Anda loncat ke situ lagi. Selesaikan dulu. Kristus palsu dan pengikutnya yang banyak itu yang mana? Kristus palsu, pengikut Kristus, ya Kristen. Sekarang yang Anda harus tuntaskan, Kristus yang datang kepada ente itu asli. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel toh. Anda bukan Bani Israel, berarti yang datang kepada Anda itu palsu. Sederhana kan? Yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan dia. Sedangkan yang datang kepada ente itu makhluk, sosok roh yang mengaku untuk seluruh manusia. Berbeda. Tugas Anda membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu asli. Apa yang bisa Anda upayakan? Bahwa itu asli. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel itu manusia. Mulutnya sendiri mengatakan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti dari Yesus yang bukan anak Maria. Lalu kalau bukan anak Maria siapa lagi? Ya yang palsu. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Jangan Anda melemparkan sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Bible. Anda harus menyatakan yang benar itu benar meskipun pahit. Apa sulitnya bagi setan mengaku Yesus Kristus? Sedangkan indikasi jelasnya sudah Yesus lontarkan kepada muridnya. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Pauluslah itu. Sampai-sampai dia dianggap dewa Hermes. Kenapa? Karena saking banyaknya mukjizatnya. Berarti dia sudah memenuhi syarat. Nabi, rasul yang datang kepadanya memenuhi syarat sebagai Kristus palsu. Begitu loh saudara. Nggak usah kita terlalu panjang lebar ke sana kemari. Buktikan aja dulu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak manusia. Silakan.
Izin sedikit bentar Bang Yaudo. Bang Zuma Gurunda itu yang berkata hihihi segala kuasa telah diberikan itu kepadaku. iblis. Oh iblis, siap. Iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Yesus tidak pernah berkata ketika dia melakukan penginjilan. 3 tahun Yesus ya bersama dengan murid-muridnya dengan berbagai macam tekanan, tindakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Romawi terhadap dirinya. Dia tidak pernah berkata kuasa telah diberikan kepadaku. Nggak ada itu. Malah dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku perlihatkan kepada kalian, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta mengintip, itu semua bukti bahwa aku adalah nabi Tuhan, utusan Tuhan. Bukan kuasa yang diberikan kepadaku, tetapi itu adalah Tuhan yang melakukan melalui aku. Yohanes 4 nomor 34, Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Itu semua hanya bukti bahwa aku ini utusan. Tidak diberikan kuasa kepadaku, tidak. Yang aku lakukan itu Tuhan yang melakukannya melalui aku. Bukan kuasa yang diberikan. Sedangkan ia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis. Mana ada Yesus pernah berkata kepadaku telah diberi kuasa? Nggak pernah. Yang berkata kepadaku telah diberi kuasa itu hanya setan. Di dalam Lukas 4 nomor 6. Jadi yang keluar dari kubur telah diberi kuasa oleh iblis. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis berhak memberikan kuasa kepada pengganti Yesus yang masuk ke kubur. Sehingga dia keluar dari kubur, dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa yang menginginkan manusia semua menjadi pengikutnya? Iblis. Nah, kita tanya kepada saudara Yehuda. Ya aduhai. Apakah kemudian ada ilmu yang bisa Anda sajikan kepada kami di sini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Ada enggak bukti? Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia. Sama enggak antara yang bukan manusia dengan manusia? Sama enggak? Meskipun namanya sama. Nama boleh sama, tapi oknum berbeda. Nah, coba saudara ya aduhai, coba kau buktikan kepada kita yang ada di sini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Oke. Tadi saya sudah membantah satu poinnya, itu tidak sinkron Lukas dan Kisah Para Rasul. Itu yang pertama. Poin yang kedua, dan karena Bang Zuma bersikeras meminta bukti selain itu, maka saya mengatakan di dalam Yohanes 8:12 itu yang berbicara adalah cahaya itu. Siapakah dia itu? Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oke, di sini ada dua kalimat, ya. Ada terang dan ada kegelapan. Siapa yang mengikuti Yesus, dia ada dalam terang itu dan tidak ada dalam kegelapan. Kegelapan itu identik dengan kejahatan. Ya. Itu tentang cahaya. Jadi cahaya itu siapa? Ya, Tuhan itu. Bukti yang kedua lagi, siapakah itu? Di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Apakah kurangkah ayat-ayat yang saya terangkan itu? Udah 3 poin saya membuktikan bahwa siapa yang datang kepada Paulus itu adalah Sang Kristus itu.
Sang Mesias itu yang datang kepada orang yang berdosa, yang membuat orang berbalik kepada Sang Tuhan sehingga dia bertobat, meninggalkan yang lama, menjadi ada hidup yang baru. Itu adalah Kristus. Nah, jadi saya udah memberikan poin. Kalau nanti tidak berterima lagi, ya saya udah 3 kali memberikan bukti bahwa itu adalah Kristus. Nah, jadi kalau saya kembali ke tentang kegelapan, itu identik dengan yang namanya kejahatan. Ya, di mana di dalam Lukas itu menawarkan tentang kerajaan dunia, kemuliaan dunia. Ya. Dan tergenapi. Kenapa? Di dalam Lukas 4 itu iblis tidak berhenti menggagalkan karya keselamatan. Di dalam ayat 13 itu dia mengatakan dia menunggu waktu yang baik. Artinya dia tidak berhenti sampai di situ. Dia akan terus menggagalkan karya keselamatan itu supaya orang tidak percaya kepada Kristus itu. Dan di mana tergenapi? Ya tergenapi ketika di abad ke-7. Di mana dia menyesatkan, datang melalui goa-goa. Loh. Itu loh. Karena di situ dia menawarkan tentang kenikmatan. Dia menawarkan hal-hal yang duniawi. Bukankah itu tawarannya diberikan kepada Kristus dan Kristus menolaknya? Tetapi abad ke-7 menerima bahwa ini ada kebenaran. Jadi itu kan dua hal yang berbeda. Nah, terus saya melihat lagi orang yang menerima juga itu adalah orang yang umi, yang dimana jiwanya secara keseluruhan tidak dapat membaca. Kalau Yesus tadi Abang Zuma mengatakan kami ini adalah yang mengikuti Kristus karena kami disunat, karena kami mengikuti sujud. Bukan seperti itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus ya di dalam Markus menegur kami supaya kami jangan mengikuti orang buta. Karena dia mengatakan biarkanlah mereka yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, maka keduanya jatuh ke dalam lubang. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Itulah. Nah, ketika kecerdasan itu buta, maka gelaplah seluruh tubuhnya. Tidak ada kebenaran di dalam kegelapan itu. Jadi tergenapi di dalam Lukas 13 itu ada kenikmatan, umi tidak bisa membaca. Tergenapi ada dua hal yang tergenapi itu. Silakan sampai di sini dulu. Oke. Iya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam. Jadi tidak ada yang menerima janji dari iblis tentang kuasa dunia, itu nggak ada. Andai saja umat Islam itu diberi kuasa dunia, maka sebagai penguasa dunia di dunia ini umat Islam tidak mau diatur. Kenapa? Karena dia yang menguasai dunia. Mari saya buktikan kepada saudara siapa yang menguasai dunia ini. Yang pertama, Roma 5 nomor 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Semakin banyak dosa, semakin banyak karunia. Ini konsep siapa? Konsep penguasa dunia. Kemudian di dalam Galatia 5, supaya kita Kristen sungguh-sungguh merdeka, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan penghambaan. Siapa yang tidak mau menghambakan diri lagi?
hanya penguasa dunia. Karena dia merasa menguasai dunia ini, dia tidak mau lagi diatur oleh Tuhan. Mereka merasa sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah merdekakan mereka. Mereka menjadi penguasa dunia. Mereka tidak mau diatur lagi oleh Tuhan Pencipta. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi segala sesuatu tidak berguna bagiku. Segala sesuatu diperbolehkan, ya benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Siapa yang membolehkan dan membenarkan dan tidak lagi mengatur dirinya dengan aturan Tuhan, mereka bebas di dunia. Siapa? Dialah penguasa dunia ini. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, dan itu pun harus kau ikuti karena aku harus menjadi toladanmu. Siapa yang menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan, dialah penguasa dunia. Siapa dia? Libelisis. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama, yaitu perjanjian lama. Mari beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebaktian orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Tuhan mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia dunia dan yang surgawi, pernah menjadi bagian dalam Roh Kudus. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi mau meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Siapa yang tidak mau lagi mengikuti aturan Tuhan dan meninggalkan asas-asas yang diberikan Tuhan? Hanya iblis penguasa dunia. Kolose 2 nomor 16 nomor 23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jangan mau diatur tentang haram halal makanan minuman. Jangan. Pokoknya semua boleh kau minum. Pokoknya semua boleh kau makan. Kalau perlu kau makan itu aspal, kau bakar itu kapal selam, kau bakar itu mobil truk, makan semuanya. Pokoknya semua yang diatur bebas. Jangan lagi kalian mau diatur. Mari, jangan lagi kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah. Jangan. Tetapi marilah kita memerdekakan diri kita dalam Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang terjadi. Jadi kalau Anda mengatakan kami ini hidup di dalam kegelapan, justru ente yang hidup dalam kegelapan. Kami terang benderang. Kami beribadah dasarnya ada. Kami menyembah pencipta langit dan bumi. Sedangkan ente pengikut Kristus sang penyesat. Siapa yang mengajarkan membebaskan diri manusia dari hukum-hukum Tuhan? Si Iblisis. Adam dibebaskan oleh iblis dalam aturan Tuhan. Tiba-tiba iblis datang membatalkan semua aturan Tuhan. Lantas Anda mengaminkan entelah yang hidup dalam alam kegelapan. Saking gelapnya, Yesus menubuatkan Kristus. Anda loncatnya kepada Nabi Muhammad karena gelap. Otak nggak berfungsi. Sebilisisis sudah menguasai Anda dan logika Anda. Waspadalah kepada Kristus. Kok larinya ke abad ke-7? Otak rusak. Cuman modal air liur. Cuman modal penyesatan yang terlontar dari mulut hanya kebohongan dan dusta. Kamu tidak bisa kemudian membantah dan mempertahankan imanmu. Kamu hanya bisa menyerang, tapi kamu tidak bisa mempertahankan imanmu. Waspadalah kepada Kristus. Nabi Muhammad sejak kapan bergelar Kristus? Yang harus diwaspadai adalah yang datang kepada kalian yang ngaku-ngaku bergelar Kristus itu. Pertahankan itu. Jangan lari ke Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad tidak pernah tersentuh oleh Yesus selain Nabi Muhammad mengajarkan dia yang datang setelahku akan memuliakan aku. Satu-satunya Nabi antara Paulus, Lukas, Markus, Matius dan juga Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang memuliakan sosok yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan kalian menghinakannya. Ditampar, ditonjok, dihantam kepalanya, ditonjok mukanya, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, diracun, dibunuh, dikuburkan dan seterusnya. Kalian yang menghinakannya. Sedangkan kami melepaskan tuduhan-tuduhan itu semuanya dan beliau tetap suci sampai hari ini. Kami yang memuliakan dia, kalian yang menghancurkan dia. Di dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya dimuliakan. Sedangkan di kalian, akibat ajaran gelap, Nabi Adam mewariskan kebohongan. Yang berupa kebohongan yaitu dosa waris kepada manusia. Kebohongan. Yesus Tuhan yang datang dalam rupa manusia, bohong. Yesus menebus segala dosa manusia, bohong. Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, bohong. Maria melahirkan Tuhan, bohong. Manusia menjadi daging, Tuhan jadi daging, bohong. Tak ada yang terlontar dari mulutmu kecuali kebohongan. Kamu berada dalam hidup gelap. Hanya iblis yang mengarahkan manusia meninggalkan dan menanggalkan hukum-hukum Tuhan. Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup agamamu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik dari Taurat, maka kau tidak bisa masuk ke dalam surga. Apa maksud Yesus? Maksudnya hidup keagamaanmu itu harus lebih rapi, lebih tersusun, lebih rapi, lebih banyak, lebih aturannya sempurna, lebih baik, lebih banyak aturan-aturannya. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Aku cuman sekali aja puasa. 40 hari 40 malam. Yes, tapi cuman sekali aja. Tapi yang mengasihi aku akan melakukan puasa yang jauh lebih besar dari puasa yang aku lakukan. Aku sujud hanya pada saat tertentu tentu saja. Tapi yang mengasihi aku akan sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Jauh lebih hebat daripada sujudku kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan menjadi kaliteng, jangan lagi mau diperhamba. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Marilah kita jangan diperbudak lagi oleh dunia. Jangan lagi mau diatur tentang hukuman makanan minuman. Jangan lagi ada penghambaan. Kita merdeka, semua halal, semua boleh. Ajaran sibilisis. Ajaran sibilisis. Hanya iblis yang mau bebas dari perintah-perintah Tuhan. Nah, nasihat saya kepada ya aduhai, daripada Anda mempertahankan akidah agama Anda yang begitu rapuh, mending Anda berubah jadi kera. Itu lebih bagus, karena kera tidak dikena hukum. Atau jadi gorila, atau jadi padale, daripada jadi manusia, tetapi Anda manusia jasadnya, tapi tipikal agama Anda jauh lebih hina daripada seekor ayam betina. Silakan. Oke. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma merujuk kepada ketetapan hukum yang dimana tidak orang Kristen itu tidak mau diatur. Segala sesuatu halal. Oke. Saya akan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang apa yang haram dan apa itu yang halal. Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam Matius 15 ayat 1 ya, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang itu. Jadi bukan yang masuk, tetapi kata-kata yang kotor itu, yang haram, yang tidak boleh diucapkan. Kenapa tidak boleh diucapkan? Karena ya, karena Allah itu Paulus adalah kuceluk. kasih. Itu Paulus bukan Yesus kuceluk. Itu Matius, itu Matius. Sabar.
kenapa tidak boleh diucapkan kata-kata kotor, menghina, menghujat? Karena di dalam Yohanes menerangkan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Nah, kenapa kasih ini penting? Di dalam hukum Taurat, ya, yang ke-10 itu dibuat hukum Kasih antara mati, hukum kasih mati. kepada Tuhan, Kasih mati. antara hukum kepada Tuhan dan hukum kepada manusia. Itu adalah hukum kasih. Kenapa kasih ini penting? Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 berbunyi, kasih itu tidak berkesudahan. Tetapi yang berkesudahan itu apa kalau begitu? Yang berkesudahan itu adalah nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih itu tidak lenyap. Jadi perlu sekali bahwa kasih itu diterapkan dan diperlakukan melalui perbuatan dan kata-kata, bukan yang masuk ke dalam perut. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus tentang yang najis dan halal. Nah, apa yang terjadi tentang saudara saya Islam juga, ya, mereka mengatakan saya mengikuti bahwa kami tidak memakan babi segala macam, anjing segala macam yang dilarang, kami tidak mengikuti. Di dalam Taurat itu, ya, coba ya kita merenungkan ini. Di dalam Taurat itu ada beberapa poin yang mungkin bagi saudara dilarang, tetapi saudara melakukannya. Apa itu? Di dalam hukum kepada sesama manusia, poin yang ke-6, janganlah membunuh. Tetapi di dalam saudara Islam, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah, dan persempitlah. Sabar dong. Enggak, ini kan jangan sampai melebar nah, lagi. ini kan Enggak, Anda sudah dijelaskan tadi sama Bang Zuma. nah ini kan ini kan kalau saya masuk ke ranah imanmu kan nggak mau kalian kan kalau saya izin teman-teman ya yang Kristen izin teman-teman. Adil, makanya saya nggak mau diskusi sebenarnya di sini. Harus cerdas izin juga. Gurunda mungkin bisa Adil. tiktokan aja Bang Zuma biar tidak nyebar kemana-mana. Nanti Saya tanya dulu. tabrak tembok. Penyesat yang harus diwaspadai oleh Bani Israel menurut Yesus itu gelarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Yesus Kristus? Jawab. Coba diulang lagi, Bang. Penyesat yang harus diwaspadai oleh murid Yesus itu penyesat yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Di dalam Bible mengatakan yang menyakal Kristus itu adalah penyesat itu. Yang harus diwaspadai oleh murid Yesus, bukan penyangkal. Yang harus diwaspadai oleh murid Yesus, penyesat. Nah, penyesat yang harus diwaspadai itu bergelarnya Kristus atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab. Yang menyamar Kristus. Nah, yang menyamar. yang menyamar Kristus. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Loh, mana buktinya? Yang datang ke Paulus. Boleh, mana sinkron nggak dengan Lukas yang kamu 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah si antikristusnya. Siapa yang datang kepada Paulus? Menurut Paulus manusia atau bukan? Manusia. Di mana dalilnya itu? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Paulus tidak mengaku kalau yang datang kepadanya adalah manusia, tetapi Yesus Kristus yang bukan manusia.
berarti dialah sang penyesat tersebut. Jadi gini ya. Jadi apa? Di dalam ya, Paulus itu menerangkan di dalam surat-suratnya bahwa Tuhan Yesus dengan kemanusiaannya juga telah mati menebus dosa-dosa kita. Jadi sabar dong, sabar. Aduh, parah. Jangan lagi kau bawa saudara, jangan lagi kau bawa surat Paulus. Karena kenapa? Karena Kristus palsunya telah terbukti adalah yang di Paulus. Dan penyesatnya adalah Paulus. Karena tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ngapain lagi kau bawa surat-suratnya? Dia yang mengakui itu kan. Dia mengatakan bahwa karena kematian kemanusiaannya yang telah menebus kita dari dosa-dosa. Ya kan? Ada masalah nggak di situ? Dia mengakui kan? Ada, jelas ada masalah. Di sisi lain ada masalah. Sebab menurut Yesus, penebus dosa harus berdasarkan dengan korban yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Pergilah, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Iya. Iya apa? Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Yang diperintahkan oleh Nabi Musa manusia atau binatang? Persembahan yang dimaksud di dalam perjanjian lama itu adalah seperti binatang, yang hewan itu domba. Yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, agar mengikuti. Iya. Agar mengikuti. Iya. Ayo. Iya. Lalu siapa yang mengajarkan mempersembahkan manusia? Persembahan itu adalah persembahan yang tidak bercacat, tidak bernoda. Oke. Nah, sabar. Nah, di dalam perjanjian lama juga mengatakan aku akan membuat perjanjian baru, ya. Di mana itu adalah hukum Taurat kan? Ya, kan Tuhan Yesus menggenapi karena Tuhan Yesus tidak bercacat, tidak berdosa. Karena dia itu adalah imam yang menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Dari mana ilmunya Anda dapatkan bahwa persembahan yang tidak bercacat itu adalah Yesus? Dari mana ilmunya? Kan dari dasar bahwa Tuhan mengatakan bahwa bawalah persembahan kurban itu yang tidak bercacat, tidak bernoda. Oke? Persembahan yang diminta Tuhan. Sabar. Persembahan yang diminta Tuhan binatang atau manusia? Nah, maka itu kan dibuat di dalam kitab Yeremia kalau nggak salah. Dia akan membuat perjanjian baru. Saya ulang. Itu kan yang diminta oleh Tuhan binatang atau manusia? Kan dia akan menyelamatkan manusia melalui yang diminta oleh Tuhan untuk menjadi korban penebus dosa manusia atau binatang. Di dalam perjanjian lama binatang, domba, kambing. Iya. Yang minta persembahan manusia siapa? Tuhan sendiri yang memberikan nyawanya. Yang memberikan dirinya untuk Tuhan bunuh diri, teman-teman. Tuhan bunuh diri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang tidak binasa melainkan beroleh yang hidup kekal. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia hidup kasih. Kekal karena percaya kepada Yesus kan? Betul? Yes. Yes. Sekarang ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, percaya nggak? Kan dia ada mengatakan begitu. Dia diutus kepada Bani, ya. Percaya nggak? Dan di mana di ayat di mana orang kepunya aku ditolak? Percaya nggak? Loh, sabar dulu. Enggak percaya nggak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? Sama seperti juga Islam diutus kepada hanya Bani Iblisnya Arab. kuat. Kenapa kamu mengikuti? Iblisnya kuat ini. Iblisnya kuat. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Iya. Kalau Anda percaya, Anda siapa? Apakah Anda Bani Israel? Sama seperti kalian kan. Mengapa kalian mengikuti Muhammad orang Arab? Karena dia Nabi diutus kepada Muhammad Bani Arab. diutus untuk litubayyina linnas.
Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Lah, dia mengatakan aku hanya diutus untuk kau ummi. Bagaimana itu? Iya, di mana dalilnya? Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa kamu mengikuti dia? Bukankah dia itu diutus kepada Bani Ummi? Allahu Akbar, Masya Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke. Saya akan cari. Iya, baru mau cari. Allahu Akbar. Iya kan gini loh. Soalnya tema kita kemana-mana. Bisa nggak kau bicara? Soalnya tema ini kemana-mana. Jangan bermodal pakai dalil. Kamu yang kemana-mana. Iya, oke. Anda mengatakan percaya kepada Yesus peroleh hidup. Ketika Yesus berkata, aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya. Nah, kalau Anda percaya, berarti Anda menolak makhluk yang keluar dari kubur mengaku diutus untuk seluruh bangsa. Karena itu dua oknum yang berbeda. Satu untuk domba yang sesat dari umat Israel, satu untuk seluruh bangsa. Namanya aja yang sama, tapi oknumnya berbeda. Itulah si penyesat. Mungkin saudara Kaisar ada iklan dulu. Aduh pare nih Naibaho. Ya aduhai. Sabar. Bentar dulu Bang Aduhai. Iklan dulu. Iklan. Ya, kasih iklan dulu. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil iklan ya dulu cari datanya ya. Cari datanya dulu ya. Baik teman-temanku, jangan lupa di tap layarnya juga terus ya. Malam ini ada hiburan badut dungu. Pria bego tolol bernama Ya Aduhu. Hidupnya di lumpur yang sangat bau, otaknya geser terlihat cupu. Inilah Ya Aduhu ODGJ zaman halu. Yang ditanya hantu, jawabnya bangku. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan rodaban. Segala daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Leluhur kafir Ya Aduhu si perampok menempel Torah sebagai cadangan stok. Isi kitabnya terus juga diobok-obok, buku nakal tercipta, kelar, fix, dan lock. Siap dieksplor, jual ke pasar glodok, bagi kafir yang membaca auta goblok, dan yang menyampaikan Ya Aduhu dongok. Cerita kafir tentang umpama domba, bangsa Israel lah pemilik yang utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga dari mereka itu yang masuk data. Kalian oten berharap dengan tipu daya, tapi Ya Aduhu kafir dianggap hanya Bani Kera. Jangan pakai istilah Bani Rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel, Ya Aduhu hina disebut gugu. Seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk. Selama ini Ya Aduhu menyembah Tuhan terkutuk. Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian dengan bangga bahwa konsep menyekutukan. Bahkan Tuhanmu penyesat mereka nyatakan penyihir sesat yang wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang perangi dengan takjub. Bahkan Ya Aduhu masuk ke tanah suci dengan terlungkup. Haram Ya Aduhu masuk dengan titip yang masih berkulup. Sadarlah Ya Aduhu, kau Bani, bukan Bani Yakub. Sekali lagi ditanya apakah Ya Aduhu berakal, jawabnya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi apakah masuk akal? Jawabnya Ya Aduhu macet seperti congor tertelan sendal. Lagi ditanya Ya Aduhu punya otak dan akal? Jawabnya imani saja, ujungnya cerita nakal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal? Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Terakhir, Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat,
ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Menurut perbuatannya, ternyata upah yang kita terima saudara-saudara